Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian usul fikih pertemuan ke-9 setelah libur 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qal wa usulul fikhi ay alladhi wudi'a fihi hadhil waraqat turuquhu ay turuqul fikhi ala sabilil ijmal. Di sini Imam Haramain mulai mendefinisikan usul fikih. Jadi dulu pertemuan kedua kalau nggak salah, saya agak salah, saya pikir di dalam kitab usul fikih ini yaitu waraqat tidak ada definisi usul fikih menurut definisi yang dikenal oleh para ulama. Karena biasanya kitab-kitab pemula itu memang tidak disebutkan definisi ilmu di dalam kitab itu. Ternyata saya salah. Di sini disebutkan definisi usul fikih. Karena kebetulan susunan yang ditulis oleh Imam Haramain di dalam kitab ini memang agak berbeda dibandingkan kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Burhan dan juga kitab Minhajul Usul Imam Baidawi yang susunannya, sistematikanya itu memang sudah paten. Beliau di sini agak memajukan, mengundurkan beberapa pembahasan yang memang agak berbeda. Karena itu kesalahan. Kemudian begini, kecenderungan para ulama mendefinisikan usul fikih itu mendefinisikan usul fikih minimal 3 unsur. Seperti yang di dalam teksnya Minhajul Usul Imam Al-Baidawi. Usulul fikih, dalailul fikih ijmalan, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Pertama dalil fikih ijmali, kemudian kaifiyatil istifadah, tata cara pengambilan dalil kaitannya dengan bagaimana mengharmonikan dalil ketika terjadi kontradiksi, dan surutul mujtahid, kaitannya halul mustafid, itu syarat-syarat mujtahid. 3 unsur itu, sebagian ulama ada yang menyebutnya hanya 2 unsur, yaitu dalil fikih ijmalan dan kaifiyatil istifadah, sebagaimana di dalam waraqat ini hanya menyebutkan 2 unsur. Karena unsur ketiga yaitu syarat mustahid itu tidak disebutkan, tidak terlalu masalah karena itu terkait dengan orang atau terkait dengan syarat. Syarat itu tidak disebutkan, tidak begitu masalah. Karena orang yang bisa mengambil faedah dari dalil fikih yang ijmali dan juga cara mengharmonikan dalil itu memang hanya mustahid, selain itu tidak bisa. Namun ada yang paling unik. Yang paling unik itu di kitab Jam'ul Jawami, dan ini dikritik oleh para ulama. Karena di kitab Jam'ul Jawami, Imam Tajuddin Subki itu menggunakan atau mendefinisikan usul fikih itu hanya menyebutkan 1 unsur. Dan beliau merasa penyebutan itu adalah benar. Beliau mengatakan bahwasanya usul fikih adillatul fikih ijmalan, itu saja. Tapi kemudian ketika menisbatkan siapa yang disebut sebagai al-usuli, yang disebut usuli, beliau mengatakan bahwasanya orang yang alim dalil fikih ijmali, kemudian kaifiyatul istifadah dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh Tajuddin As-Subki sebagaimana disebutkan oleh Imam Jalaluddin Mahalli itu tidak pernah dilakukan oleh usuliyin sebelumnya. Membuang 2 unsur yang penting di dalam definisi usul fikih itu tidak pernah dilakukan, dan itu hanya dilakukan oleh Tajuddin As-Subki, dan itu dikritik. Karena itu di dalam mukhtasarnya Jam'ul Jawami, yaitu Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Ansori, beliau memasukkan ketiga unsur secara lengkap. Maka yang dilakukan oleh Imam Haramain di sini menyebutkan 2 unsur, dan itu tidak begitu masalah. Beliau mengatakan usulul fikih yang mana lembaran-lembaran ini ditulis tentang itu. Jadi usul fikih atau waraqat ini, lembaran-lembaran ini ditulis untuk menjelaskan sebuah fan yang disebut sebagai usul fikih. Apa itu? Definisinya adalah turuquhu ay turuqul fikhi ala sabilil ijmal, yaitu jalur-jalur atau argumentasi fikih secara global. Ada argumentasi secara terperinci ala sabilit tafsil, ada argumentasi secara global. Usul fikih itu argumentasi fikih secara global, bukan argumentasi secara terperinci. Karena argumentasi secara terperinci itu masuknya ke ilmu fikih, bukan usul fikih. Kalau ilmu usul fikih itu argumentasi secara global. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika ulama usul fikih mengatakan
al aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu ala khilafi. Hukum dasar dari perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang mengalihkan maknanya kepada selain wajib, bisa sunnah dan sebagainya. Itu adalah dalil fikih ijmali. Karena kenapa? Karena ini diterapkan kepada banyak dalil. Bisa diterapkan wa aqimus shalah, bisa diterapkan kepada wa atuz zakah, bisa diterapkan kepada semua perintah. Misalnya wa kulu washrabu, makan minumlah. Oh, ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin perintah untuk makan, maka dia tidak menjadi wajib. Maka kaidah satu ini diterapkan pada banyak dalil terperinci dalam masalah-masalah fikih yang banyak sekali. Itu yang disebut sebagai dalil fikih ijmali. Maka di dalam usul fikih yang dibahas itu adalah dalil-dalil ijmali ini. Nantinya dalil ijmali ini dipakai oleh seorang ahli fikih untuk istinbat, seorang mujtahid untuk istinbat. Jadi bukan membahas soal terperinci satu persatu, tidak, tapi membahas secara global. Itu yang disebut sebagai dalil fikih ijmali. Contohnya apa? Kamu telakil amri wan nahyi wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i wal qiyas wal istishab. Contoh yang diberikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di sini seperti perintah secara mutlak, larangan secara mutlak, perbuatan Nabi, ijma', qiyas, istishab, bukan dari sisi yang lain, tapi dari sisi min haitsu al-bahthu an awwaliya bi annahu lil wujub. Dari sisi membahas yang pertama yaitu mutlaqul amri itu lil wujub. Artinya al aslu fil amri lil wujub. Itu yang disebut sebagai dalil ijmali. Kemudian wathani bi annahu lil hurma, bahwasanya al aslu fil nahyi lit tahrim. Bahwasanya yang kedua itu menunjukkan keharaman. Wal baqi yang lain yaitu ijma', qiyas, istishab dan seterusnya. Dan yang lainnya bi annaha hujjah, bi annaha hujaj. Bahwasanya ijma', qiyas, istishab itu adalah argumentasi yang mu'tabar di dalam ilmu syariat. Wa ghairi dzalika mimma sayati, dan masalah-masalah yang lainnya yang akan datang. Ma'a ma yata'allaqu bihi, bersama dengan pembahasan yang terkait dengannya, kaitannya dengan syarat, kaitannya dengan rukun, kaitannya dengan pengecualian, kaitannya dengan dalalatul kitab wa sunnah dan sebagainya. Itu semuanya kaitannya dengan itu. Artinya apa? Unsur pertama dari definisi usul fikih itu harus memuat apa yang disebut sebagai dalil fikih ijmali, bukan dalil fikih tafsiri. Ijmali itu berisi tentang kaidah-kaidah yang nanti bisa diterapkan di banyak dalil. Perintah semuanya diterapkan masuk ke dalam bab yaitu al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsilah. Beliau menjelaskan sendiri, beda halnya dengan dalil fikih secara terperinci yang itu bukan masuk topik usul fikih. Contohnya nahwu aqimus shalah. Contohnya seperti aqimus shalah ini dalil. Ulama fikih mengatakan aqimus shalah ini dalil. Tapi ulama usul fikih ini bukan dalil. Usul fikih itu al-asl fil amri lil wujub itu baru dalil. Karena beda sudut pandang, beda pembahasannya. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Ini yang disebut dalil menurut ulama fikih. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, dan perbuatan Nabi sholat di dalam Ka'bah. Kama akhrajahu asy-syaikhan, sebagaimana bersamaan dengan anak kandung. Haitsula mu'asib, ketika tidak ada asobah yang lain selain itu. Lahuma, untuk keduanya, bintul ibn sama bintus sulbi. Wa qiyasul burri alal arzi atau urzi, dan mengkiaskan gandum kepada beras. Fimtina ibai ba'dihi bi ba'din illa mathalan bimithilin. Dalam hal haramnya menjual atau membarter sebagiannya dengan yang lain. Artinya membarter sesama gandum atau gandum dengan beras, sesama gandum atau sesama beras, kecuali satu ukuran, yadan biyadin, dia di majelis akad. Itu yang disebut sebagai barang-barang ribawi. Barang ribawi ilatnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dua. Pertama atau makanan, kedua timbangannya harus sama. Timbangannya harus sama.
Itu kalau selain emas dan perak. Kalau emas dan perak itu ilatnya itu bukan makanan, tapi ilatnya anak dia. Jinsil asman. Dia dipakai dalam jual beli. Itu kaitannya dengan barang-barang ribawi. Itu dalam madzhab Syafi'i. Madzhab yang lain punya definisi yang lain. Apa yang disebut sebagai riba itu beda-beda. Kama rawahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Wastishabit thahara liman syakka fi baqaiha. Dan persoalan menistishabkan kesucian bagi orang yang ragu-ragu apakah dia masih suci atau tidak. Jadi kalau dia ragu-ragu, dia ingat bahwasanya dia masih suci, tapi sekarang masih suci enggak? Dia lupa, dia tidak ingat sama sekali dia itu sudah kentut atau tidak. Maka al aslu baqa'u makana ala makana. Maka yang diunggulkan adalah keadaan sebelumnya. Yang mana kalau sebelumnya itu tahar suci, ya dia dianggap suci. Karena dia tidak ingat kalau dia sudah kentut. Itu bedanya orang fakih dengan orang non fakih. Kalau non fakih ya hati-hati semuanya, ya udah wudhu semuanya, nggak ada masalah. Tapi kan ini berbicara soal ilmu. Kalau ilmu berarti ada kaidahnya. Falaisat min usulul fikih. Ya, dalil-dalil terperinci ini bukan termasuk bagian dari usul fikih menurut ulama usuliyin. Wa in dzukira fi ba'dhuha fi kutubihi tamtsilan, meskipun sebagian masalahnya persoalan-persoalan ini disebutkan di dalam kitab fikih tamtsilan sebagai contoh. Jadi nggak semua hal yang disebutkan di dalam kitab usul fikih itu termasuk masuk topik usul fikih. Kadang disebutkan lil istidrad. Misalnya pembahasan soal taklid, syarat-syarat mukallid itu, Pak. Itu bukan masuk usul fikih. Sejak dari awal orang mukallid itu bukan masuk ke dalam pembahasan usul fikih karena dia nggak pantas untuk beristihad. Disebutkan kenapa? Istidrad, karena sudah menyebutkan mustahid, ya udah lawannya mustahid siapa? Mukallid gitu. Tapi ini dzukira lil istidrad. Atau disebutkan alasannya kala tamsilan, karena dia disebutkan sebagai contoh saja untuk mempermudah, padahal dia bukan topiknya. Makanya orang yang tahu topik ketika disebutkan definisinya, dia tahu, oh ini usul fikih, oh ini tidak, oh ini bukan masalah yang kita bahas. Jadi tahu yang mana inti, yang mana tidak inti. Meskipun seluruhnya bisa dipahami untuk sebagai data pendukung. Itu unsur pertama, yaitu turukul fikih ala sabil ijmal. Kedua, wa kaifiyatil istidlal biha. Dan usul fikih adalah wa kaifiyatul istidlal biha, tata cara berargumentasi dengan dalil-dalil fikih secara terperinci. Maksudnya bagaimana? Kenapa ini diperlukan? Karena begini, ketika yang namanya dalil itu ada kalanya dalilnya qot'i, ada kalanya dhonni. Di dalam ilmu rasional dikatakan dua dalil yang qot'i sama-sama kuat mustahil terjadi kontradiksi. Pasti salah satunya itu dhonni, pasti. Nah, ketika salah satunya dhonni atau dua-duanya dhonni, maka sangat memungkinkan secara rasional terjadi kontradiksi. Sangat memungkinkan. Karena dari sisi transmisinya atau dari sisi matannya itu dalalnya dhonni. Karena itu perlu ilmu khusus bagaimana mengharmonikan antar dalil. Karena kalau kita langsung mentarjih salah satunya, maka itu tidaklah benar caranya. Tarjih itu dilakukan setelah harmonisasi, al-jam'u tidak bisa. Yajibu ar-ruju' ilal jam'i qabla ar-ruju' ila tarjih. Wajib mengharmonikan antar dalil sebelum kita melakukan tarjih, karena tarjih itu langkah paling terakhir. Karena kenapa? Karena tarjih itu ada dua dalil, salah satunya kita hilangkan, seolah-olah nggak ada. Itu lebih lemah dibandingkan ketika kita mengharmonikan antar dalil. Oh ini ditaksis sedikit, oh ini dijadikan umum. Maka di dalam menjamak atau mengharmonikan itu mengambil dua dalil sekaligus. Dibandingkan tarjih dia hanya mengambil satu dalil. Ada urutan SOP yang dilakukan oleh para ulama usul fikih, bagaimana caranya mentarjih, bagaimana caranya menjamak. Yang pasti harus dilakukan harmonisasi jamak terlebih dahulu. Makanya kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih itu banyak, ada namanya kitab Ikhtilaful Hadis. Kitabnya Imam Syafi'i juga kitab Ikhtilaful Hadis. Itu berbicara soal dalil-dalil yang dia itu dhonni, dalalahnya seolah paradoks, seolah kontradiksi. Bagaimana mengharmonikannya? Nah, dari sini muncul mazhab-mazhab.
Madzhab itu seluruhnya itu muncul karena memang dalilnya dhonni. Dalilnya Al-Quran atau sunnah dalalannya dhonni kebanyakan. Makanya itu muncul madzhab. Dan orang yang mampu untuk bisa mengambil faedah dengan dalil-dalil yang seperti ini adalah orang ahli usul fikih. Ada SOP-nya, yaitu kaifiyatul istidlal biha, tata cara mengambil dalil secara terperinci ketika terjadi kontradiksi. Ada babnya babut ta'arud wa tarjih. Ai turukul fikhi min haitsu tafsiruha inda ta'arudiha. Artinya usul fikih, unsur yang kedua definisinya adalah dalil-dalil fikih secara terperinci ketika terjadi kontradiksi antar mereka. Likauni hadzaniyah, karena dalil itu dhanni, karena qat'i enggak mungkin terjadi kontradiksi. SOP-nya diantaranya min taqdimil khas alal am, dengan cara mendahulukan yang spesifik di atas yang global, yang universal. Wal muqayyad alal mutlak, yang muqayyad ada catatan tambahan didahulukan dibandingkan yang muqayyad yang tidak ada catatan tambahan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wa kaifiyatul istidlal. Terus kemudian beliau mengatakan ini. Lah, kenapa unsur ketiga tidak disebutkan oleh Imam Haramain? Karena menurut Imam Jalaluddin Mahalli, beliau mengatakan begini. Beliau membantu Imam Al-Haramain melengkapinya, yaitu wa kaifiyatul istidlal biha, dan tata cara berargumentasi dengan dalil-dalil yang dhonni secara terperinci tadi, tajurru ila sifati man yastadillu biha, akan menarik kepada pembahasan syarat-syarat atau sifat-sifat orang yang punya kemampuan untuk berargumentasi dengan dalil itu. Wa huwa al-mustahid. Itulah yang disebut sebagai mustahid. Fahadhihi tsalatsa hiyal fannu al-musamma bi usul fikih. Tiga unsur inilah yang disebut sebagai ilmu, yang disebut sebagai usul fikih. Litawaqqufil fikhi alaihi, karena fikih itu tergantung pada fan usul fikih, karena itu disebut sebagai usul fikih. Jadi intinya unsur di dalam usul fikih harus memuat tiga unsur, yaitu turukul fikih ala sabili ijmal, kemudian kaifiyatul istidlal biturukul fikih ala sabili tafsil, kemudian surutu al-mustahid. Kadang surutul mustahid itu tidak disebutkan karena ketika logisnya orang bisa mampu untuk mengharmonikan antar dalil, berarti dia memiliki kepakaran tertentu untuk bisa melakukan harmonisasi antar dalil. Dan itu alasan mengapa Imam Haramain tidak menyebutkan unsur ketiga, dan dibantu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli untuk memahaminya. Oke, saya pikir sore ini sampai di sini dulu karena bukan baterainya, memorinya mau habis. Ya, tadi itu tadi putus sementara. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.